pagimu. Karen, Karena aku yang paling terang di antara kalian. tolong ya Karen. Kita mau ingetin abang kita ini. Abang kita ini harus diingetin. Kenapa? Pagi hari ini tamunya luar biasa. Kenapa? Tolong harus jaga sikap, jaga attitude. Karena Tamu kita maksudnya. Iya, tamu kita luar biasa. Kenapa? Orang penting. Lu harus yang bener dong, tegak gitu banget gitu. Dan beliau itu juga salah satu yang sukses ya di bidangnya ya. Betul. Betul. Dipercaya terus loh setiap periode. Dan selalu senang berada di oh, pagi-pagi aku tahu ambiar, menjadi istrinya. tamu pagi-pagi Betul. ambiar. Istrinya yang kayak Putri Salju itu. Cantik banget. Istrinya cantik, pinter masak, anak-anaknya soleh-soleha. Ya, udah gitu anak-anaknya diajarkan bagaimana cara hidup sederhana. Tuh, Walaupun mereka keluarga Berada. orang hebat berada, tapi anaknya harus sederhana. Kata siapa? Kata orang nanti tanya deh. makanya. Kita harus mencontoh beliaunya ini ya guys. Pokoknya ingat, sebentar guys, ke belakang. Apa? Ada di depan lu. Ini tamunya wakil gubernur. Kita kencengin dulu skrupnya. Ya, Sekali ya. Oh ya ampun. tegak kita ya, siap ya? Sobat Ambiar, kami dengan begitu sangat bangganya kembali menghadirkan bintang tamu yang memberikan inspirasi. Kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak dan istri, ada siapa? Arumi, Raci. Sama dengan ketiga buah hatinya. Lagi. Apa kabar sehat? Halo, sini nih. Ini sayang. Wih, semua, wow, seragam. Mau kemana? Ini mau ke pintu keluar di jalan sini. Jauhan. Wah, ini dia. Perdana ya sama anak-anak ya? Iya. Lengkap loh, Masya Allah. Luar biasa sekali keluarga Emil Dardak di bagi-bagi Ambiar. Keren ya. Coba kita kenalin satu-satu yang namanya Lakeisha yang mana? Hai Lakeisha, selamat pagi. Halo. Lakeisha umurnya berapa Lakeisha? Iya. 10. Oh, kalau yang namanya Alkeinan, Ini kamu umurnya berapa? 9. 9 tahun. Kalau Kalau kamu yang siapa namanya? Siapa? Siapa? Umur 3. Umurnya 3, namanya 13 tahun. siapa namanya? Ya ampun. Siapa? Kale, panggilannya Kale. Kale. Wih, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu loh, Mas Emil ya. Kembali hadir di pagi-pagi Ambiar. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Ibu dan Adik-adiknya Bapak juga mau Wakil bangun pagi, Gubernur. adik. Aduh, luar Jadi biasa. ada yang bilang kalau keluarga Mas Emil ini patut ditiru karena menerapkan pola hidup sederhana pun juga untuk anak-anak. Kita mau kasih lihat dulu ya. Nanti kamu boleh cerita sama kita. Emang jajannya berapa? Kita kasih lihat satu ini ya. Mas Emil Dardak, Arumi, Keisha dan juga Kei. Lihatnya ya, aduh Ya, seru ya deh. Allah, bahagia sekali. Padahal wakil gubernur loh ya. Luar biasa, apa yang Pola nggak hidup bisa coba sederhana. anak-anaknya. Semua bisa. Tapi buat keluarga Mas Emil, siapa boleh jawab? Mas Emil atau Arumi juga boleh. Definisi pola hidup sederhana untuk keluarga itu seperti apa? Nah itu dia, masalahnya kita nggak merasa secara sengaja gitu membatas-batasi berlebihan, tapi ya saya sama Arumi terlepas dari anak-anak juga sama aja gitu, kita Makanya. kita tidak terlalu concern oh ini levelnya apa atau apa, pokoknya ya selama enak ya kita beli, tapi ya kebetulan seleranya banyak juga bersentuhan dengan makanan-makanan jajanan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi akhirnya kayak misalnya datang ke festival kuliner gitu ya, jajanan gitu, kue cubit lah, apalah, ini kan udah paling nggak bisa dikontrol nih mamanya kan gitu. Oh, Jadi justru mamanya yang suka jajan? Emang senang beneran gitu. Nah mungkin nurun ke anak-anaknya juga seleranya sama gitu. Jadi kita nggak kayak masuk jajan di sini lah, emang ini enak kok, kenapa enggak kan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang secara Nggak sengaja, jadi terlalu berlebihan. besar dulu Memang apa adanya jajanannya, itulah, ya itulah gitu. Oke. Aku mau nanya dong, kalau misalnya buat Keisha, uang jajannya berapa sih kalau Om boleh tahu? Seminggu, setiap Senin aku dikasih 150.000. 150.000 Setiap Senin buat dikasih 150.000. satu minggu.
150.000 untuk satu. Karena uang jajan, karena di kantin sekolahnya mahal. Curhatan seorang ibu. Iya, gitu. Memang makanannya apa, Bu Arumi? Sebenarnya dibawain bekal tiap hari, tapi aku kasih 150.000 untuk 5 hari sekolah, jadi kurang lebih ya sekitar 25 ribuan per hari. Di sana 25 ribu ya dapetnya paling sederhana, nasi sama ayam. Jadi kalau mau beli es teh juga gitu kan harus ini. Jadi tiap hari mereka bawa bekal. Jadi sebenarnya ngasih uang jajan lagi tuh sebenarnya buat ngajarin mereka untuk kelola keuangan sih. Jadi kalau misalnya mereka, kalau misalnya nanti aku tanya tiap akhir minggu masih ada sisa nggak uang jajannya gitu. Cuma pengen tahu mereka tuh boros atau enggak. Kalau yang ini suka jajan, jadi kadang-kadang jarang tersisa. Jarang tersisa. Nggak apa-apa tapi. Karena cowok ya, Iya, nggak apa-apa. saya kan suka lebih Kalau Kenan emang berapa? Sama juga 150.000 rupiah per minggunya. Per minggu. Oh jadi intinya bukan hanya untuk jajan tapi untuk mengelola keuangan. Keuangan, Emang ya. kalau Keisha seminggunya dari 150.000 rupiah bisa nyisa berapa, berapa? buat ditabungin? Kosong biasanya. Kalau Kenan kosong. Kenan kosong. Tapi minggu ini aku kayak masih punya 35.000. Oh, masih punya 35.000. 35.000. Kalau Keisha? Enggak, dari 2 minggu yang lalu itu sih masih 50.000. Wow, masih bisa nabung 50.000. siapa yang kecil ini? Ini Kenan. Kenan emang kalau di sekolah jajan apa favorit kamu bisa habisin duit? McDonald's. Cepat saji malah. Jadi di sebelah sekolahnya itu ada itu. Yang tadi kamu sebutkan. Iya. Luar biasa. ada Loh, emang itu mah mahal banget. Kapan hari makan itu ya jebol juga. Tapi pokoknya nggak di top up kalau udah dia begitu ya tanggung sendiri Tanggung akibatnya. sendiri. Oh iya. Pokoknya seminggu jatahnya udah segitu Iya. aja gitu ya Pak. Ya? Mbak Rumi mau nanya dong, ada pantangan jajanan nggak buat anak-anak? Nggak ada, cuman kalau makanan yang cepat saji, terus juga kalau mie instan, anak-anak aku termasuk yang los-los aja, asalkan nggak boleh kebanyakan gitu. Jadi misalnya satu minggu maksimal berapa gitu. Jadi cuma gitu karena anak-anak ini punya selera kan beda-beda. Iya. Kalau yang ini tuh masih seleranya tuh real food gitu. Kalau yang ini tuh masih agak suka yang pasta banget gitu kan. Jadi memang harus dibatasin juga. Nah ini kadang-kadang saking real foodnya banget. Kalau kita lagi jalan nggak ada makanan apa yang available gitu ya. Kadang-kadang dia, aku nggak mau jadi milih-milih ya jadinya kan. Akhirnya disodorin gitu. Jadi segala jenis makanan harus mau. Bagus kalau kamu kan sukanya makan even cepat saji yang kurang bagus ya. Tapi kamu suka, ini teman saya orang makan ada steak, ada apa, ini makan dedak maunya. Senyum dong nak. Jangan dipegang-pegang terturun. Oh iya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya Mas Emil dan juga Mbak Rumi. Iya. Anak artis dan juga pejabat. Ada putra Arumi Bakhshin jajan pentol keliling di Sorong. Jadi suka pentol gitu ya? Pentol itu cilok gitu loh. Kalau Bakso, pentol bakso, bahasa Jawa. bakso. Pentol tuh bakso. Bakso kalau di Jawa. Tapi sebelum kita bahas soal pentol dan jajanannya, ini ngomongin soal adab. Kan kita tahu bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak, pesantren pertama bagi anak-anak. Adab apa yang paling dasar sekali yang Mas Emil dan juga Mbak Arumi ajarkan buat ketiga buah hati? Apa yang diajarin orang tua kita ke kita sih sebenarnya ada pada norma-norma orang timur biasa, misalnya salim kalau sama yang lebih tua, kalau misalnya ada orang tua ngomong jangan diselak, nyampe rumah salam, keluar rumah pamit, gitu-gitu aja sebetulnya. Jadi basic sebenarnya ya Mas. Iya, sama ya jujur itu yang kita juga coba tanemin ya. Jadi kadang kalau kita juga menghindari over, misalnya dia bikin salah terus kita berlebihan ini, nanti dia jadi agak Takut. terbuka gitu. Kejujuran ya. Adab kita sebagai orang timur yaitu satu hal yang sebetulnya lumrah lah, seperti apa yang diajarkan orang tua kita dulu. Semoga ini nggak luntur ya. Karena ada anak tiga kadang ini gara-gara siapa? Nah, yang paling nggak boleh tuh justru nih lempar ke yang lain gitu, tuh nggak bagus gitu. Oke, kejujuran jadi yang paling utama ya. Dan berbicara soal kejujuran, terima kasih juga Jujur untuk bercerita melalui postingannya, ngasih kesempatan anak buat jajan pentol. Khusus kali ini kita hadirkan Kang Pentolnya langsung nih. Sini ya. Halo Pak. Pentol bukan sembarang pentol. Ya. Pentolnya ada isinya ada rice cooker, isi door prize. Ayo sayang.
sebelah sini. Pak, ini yang jajan Pak Wagub loh, Pak. Ayo. Oh, pakai Tahu nggak kris. sih ini? Aku tadi di depan kan ini abangnya udah di depan. Iya. Aku udah keburu jajan duluan. Aku nggak tahu kalau ini properti. Tapi seru loh, dia bayarnya sekarang udah tinggal pakai barcode. Iya. Sekarang udah memang begitu. modern. Juga. Silakan Ibu Arumi, Mas Emil, silakan. Kan biasanya kalau pentol suka apa? Apa, Sama monggo? tahu nggak atau pentolnya aja? Pentol aja sama kecap biasanya. Pentol aja sama kecap. Kalau kakak suka campur tahu nggak? Suka. Suka. Mbak Arumi boleh di samping sini Mbak Arumi. Oke, Ya, jadi soalnya angle masnya sebelah kiri katanya ya. Gitu, dicampur mawon Pak yang satu di enak banget pentolnya ya, mawon sama anak kecap. sekarang ya. Kamu pakai kacang nggak? Ya aku biasanya pakai saus kecap. Iya, yang ini pakai saus kacang. Ayo silakan loh. Iya. Aduh, nikmatnya. Jajanin kita dong. Ayo, sak gerobaknya ta. Mas Emil nggak takut misalnya anak-anak kalau jajan gimana-gimana kenapa-kenapa gitu? Ya Imun. kita Pakai Bismillah ya, maksudnya ya. Belajar imun ya. Kita kan juga pengen gerakin ekonomi semua. Iya, Kita saya sebagai wagub gitu, ayo belanja dari semua berada terus anaknya sendiri nggak dikasih makan nggak ada yang percaya dong. Itu kan jawabannya Mas Emil sebagai wagub ya, tapi kalau sebagai ayah tuh gimana? Ya kita monitor terus tapi Tetap ya. hanya kondisinya. Terus balance juga. Balance ya. Kan banyak juga loh kayak UMKM kayak gini di pinggir-pinggir jalan tuh Bersih, bersih. Tapi ini bagus maksudnya kita juga mendukung perekonomian ya kan, siapapun itu mereka UMKM yang berusaha dari hulu ke hilir kita dukung semuanya. Pokoknya kita Ya. selalu mensupport Pak Emil sama Ibu Arumi deh. Luar biasa kesederhanaannya. Senyum Pak. Nah. Ini sama wakil gubernur Profesional dia. Betul. Senyum dulu dong, senyum. Senyum. Dah. Ih, yang belinya Bapak Wakil Gubernur. Wah, ini Pentol Jaya Makmur. Normalnya tapi dikit aja kecap mawon, pentolnya mawon. Iya benar. Tadi aku udah nanya, Bapak asal mana? Tulungagung gitu Pak? Ponorogo. Orang Jawa Timur. Ponorogo. Tuh. Oke. Ya, biasa jualan di daerah mana? Di daerah Kuningan. Daerah Kuningan. Pentol elit berarti ini. Kuningan Jakarta Selatan. Oh, oke. Di Kuningan Jakarta Selatan betul. Oh, bukan Kuningan Jawa Barat ya. Jawa Barat. Pentol. Oke. Oh, dia Pentol. kecap aja. Saya nggak mau pakai saus saya. Nggak suka pakai Saya suka. Arumi selain pentol anak-anak biasanya jajan apa lagi? Ada telur gulung. Telur favoritnya gulung. kita. Kita juga itu mah. Ya, kita Ya. Kan, endul. Terus apa lagi guys? Kalian biasa suka apa lagi Apalagi guys? telur gulung. Cilok juga kadang-kadang ada. Cilok. Rambut nenek suka nggak? Suka. Ya, gulali kan. Suka ya. Jadi makanan-makanan yang memang makanan jajanan seperti biasanya ya. Betul. Anak-anak. Ini patut kita apresiasi pastinya mendukung para pedagang juga untuk bisa tentunya mendapatkan pemasukan. Tapi kalau ngomongin keluarga Mas Emil Dardak, kita juga punya sesuatu yang mudah-mudahan ini juga bisa ditiru diambil positifnya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Potret sederhana perayaan ulang tahun anak Arumi Baksin dan Emil Dardak. Cuma syukuran di rumah dengan karyawan saja. Oh iya. Mas Emil sama Mbak Arumi itu sebetulnya tuh punya pilihan untuk merayakan secara, ya kita nggak bilang besar-besaran ya, tapi mengundang orang jauh lebih banyak lagi. Tapi memutuskan untuk merayakan bersama dengan karyawan. Alasannya? Alasannya Ini ngontonnya Kenan ya? buatan yang kemarin pulang tuh loh. Kenan enggak, itu yang Kenan Oh, dia yang kita ulang tahun. bukain kado apa tuh, prank-pranknya ada. Oh, itu yang pas Nggak ulang tahu, kita berusaha ngasih konsep yang lebih meaningful ya katanya ya. Meaningful tuh ke anak itu lebih ke konsepnya, bukan berapa orang yang didatengin, tapi konsepnya dalam bentuk. Misalnya dia bikin, ini ibunya yang ngerancang, jadi hadiah, tapi untuk bisa dapetin, bukain hadiahnya tuh harus ada game dulu gitu. Nah terus begitu dapat hadiah ternyata dibuka itu zong, nggak tahu, bukan. Nggak ada hadiahnya gitu. Ya cuma dikasih, misalnya dikasih apa? Dikasih Kayak rumput. Hah? Rumput gitu, ada mainan gitu loh, game. Jadi aku rupuk. peruntungan lah ya, Pak ya. Jadi sebenarnya mamanya lebih pengen ngasih effortnya ke konten gitu, bukan ininya gitu. Jadi karyawan yang ada di rumah itu juga kan sebetulnya yang bekerja ini tuh udah semi-semi kayak keluarga, karena emang nggak ada jam kerjanya kalau kerja sama Mas Emil tuh. Jadi kadang weekend, kadang malam, itu pun masih kerja. Jadi sama anak-anak juga deket gitu. Jadi
yang paling bisa dibikin di mana aja dan sama orang-orang yang buat kita penting, buat anak-anak juga penting. Jadi akhirnya ya kita bikin. Jadi kalau sederhana nggak sederhana ya itu relatif sebenarnya. Betul. Tapi senang ya dengan melakukan pesta ulang tahun secara sederhana dan bersama dengan karyawan itu melatih anak-anak untuk punya empati. Iya. Ya. Ada yang bilang begini, kalau mau lihat karakter seseorang, lihatlah dari bagaimana dia memperlakukan orang-orang sekitar termasuk karyawan. Memanusiakan karyawan, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita juga mau bahas ini salah satu hobi dari putranya Mas Emil dan juga Arumi Bacin yang katanya kecil-kecil suka mancing. Siapa yang suka mancing? Kira ini. Ubur-ubur ikan lele kamu dapet le. Wih. Apakah? Ubur-ubur ikan lele kamu dapet le. Tuh, orang mah mancing ikan, apa lu mah mancing masalah lu mancing. Dia memang suka mancing masalah. Dia punya tagline juga kalau kakek Ren. Mancing mania, mangap. Kenan, kenapa sukanya mancing? Kenapa? Seru katanya. Bisa dapat ikan habis itu langsung dimakan habis itu. Langsung dimakan. Oh iya. Selalu dapat sayangnya. Iya dia jago. dia iya. Jadi Gitu Kita Pak. nggak ada yang dapat, dia doang. iya kita tuh nunggu berjam-jam sampai ngantuk-ngantuk nggak dapet. Dia dapet. Hebat. Belajar dari siapa itu mancingnya? Gak ada. Enggak, belajar sendiri. Enggak Emang anak lapangan banget ini. anak lapangan. Dari dulu masih bupati gitu, ada satu kolam di belakang dikonversi jadi tempat mancing buat dia. Padahal dia masih 1 tahun, 2 tahun gitu. Tapi waktu itu sih nggak dapet ya, cuman Dapet sayang, tapi masih kecil-kecil. Jadi ada kolam nganggur sebenarnya tadinya. Ada 2 kolam besar gitu. Cuman aku takut nyamuk kan. Jadi akhirnya aku minta isiin ikan lele sama ikan patin. Masih baby-baby gitu. Dia udah mancing aja sampai waktu itu pernah mancing bawa pulang kan. Terus mau nggak mau digoreng supaya dia senang. Mas Emil bilang, kok ini ikannya kurang gizi? Enggak, itu emang masih baby. Cuman dia dari kecil Emang udah suka. ya waktu di Trenggalek itu. Oke. Pendopo biasanya lebih besar malah pendopo itu kan. Jadi banyak kolam. Bawahnya ya? Di halaman belakang gitu. Apa sih namanya? Apa tuh? Tambak ya Pak, tambak bukan? bocan kayak kolam iya, ikan. kayak di tapi bawah ini pendopo kolam. biasa sih. Oke. Tadinya tuh kosong, maksudnya Pendopo, pendopo bukan hanya pendopo Ya. ininya ya, tapi Nggak bisa tuh. seluruh kawasan kantor kediaman bupati Memang ada. sampai belakang itu kan ada taman, ada kolam. Iya, Le. Ya udah dia main di sini. Mancing di sana. Aduh ya. aku senang Masih banget kecil. ya sama keluarga ini. Ya, dan anak-anaknya tuh bukan mau yang aneh-aneh gitu ya, mainannya tuh yang lihatnya. alam gitu loh, bukan yang Iya. kan anak zaman sekarang segede gini, Betul. mainannya Ini tuh mah yang aku banget gitu. Iya, Aku ini seneng mah. deh. Aku minta ke luar negeri gitu ya. enggak ya? Iya. Mau nanya dong, enggak ada rencana ngajakin anak-anak ke luar negeri Mas Emil? Ngajak Bukannya nggak pernah kadang-kadang, sama sekali tapi sih, enggak. cuman maksudnya ya nggak sering juga gitu. Kebetulan karena kerjaan jadwalnya nggak proper ya, kalau kerjaan kantoran kan 9 to 5, terus weekend libur kita nggak, jadi salah satu cara nyelipin tuh kalau lagi misalnya nengokin kunjungan wisata gitu, ya udah anak-anak bisa ikut lihat di sekitar Jawa Timur. Oh, oke, sekalian ikut ya dinas, sekalian juga Kan ngajak. Jawa Timur ada Bromo, ada Banyak. ya salah satunya yang terkenal kan Gunung Iya. Bromo, mereka Iya. kita ajak. Pun juga pantai di Banyuwangi yang indah-indah ya. Ke daerah mana tuh? Pandaan misalnya, di sana ada. Mas Emil ajakin dong bagi-bagi ambiar buat aku tur di sana. Ya kan, biar kita main ke sana. Bus tuh Jawa Timur ya? Ya ayo dong. Bener tuh, Jus. Kameramen Mas kameramen tuh juga tuh. Jawa Timur Mas kita kameramen tuh diajakin. juga tuh mau tuh Iya ada tuh, orang sana. Kang Damus juga mau. Iya. Kita syutingnya di rumah dinas ya. Ya bener. Kan, iya. Nanti dimasakin sop buntut sama Arumi, soalnya katanya Arumi jago masak sop buntut. Ya. Oke, tapi buat sobat ambiar, kita mau ngajakin ketiga buah hati dari Mas Emil dan juga Mbak Arumi untuk bermain Siapa Yang Paling. Adik-adik. Buat Keisha, Kenan sama Kale, silakan boleh nunjuk siapa aja. Mungkin kalau Kale belum bisa ya. Aku mau Keisha tanya- sama Kenan aja. Aku mau tanya sama yang kecil dulu. Kale. Enak ya? Kale. Enak dia nggak peduli. Enak. Dia tadi makan Enak nggak ini? Enak aja. Oke, Keisha sama Kenan, nanti kalian boleh tunjuk mama atau papa ya. Tapi nanti pertanyaannya dibacain sama Tante Dewi. ya. Nah, siapa yang paling galak dan suka marah-marah? Oh, Mama. Udah biasa itu ya. Biasanya biasa. galaknya gimana Galaknya Keisha? gimana, sayang? Soal apa marah-marahnya biasanya?
Biasanya kalendra sama berantakan. Sama kalendranya juga nakal biasanya. Apa sayang apa? Kalau kalinya nakal, ngomel-ngomel mamanya. Oh, sama kalau rumah berantakan ya. Oh, jadi mama yang lebih galak. Oke, baik. Pertanyaan kedua buat Kisha dan Kinan. Siapa yang paling suka ngasih uang? 1, 2, 3. Oh, bingung Papanya kurang sportif, tahu. Kenapa? Jadi, kita udah janjian kan uang jajan anak tuh segini. Nah kadang-kadang tuh kalau mau anaknya nih disuruh apa gitu ya, terus anaknya nggak mau, enggak ntar papa kasih uang gitu. Kan jadi kayak enak banyak banget bonusnya gitu. Kenapa Mas Emil melakukan itu padahal udah ada perjanjian sama Arumi? Emang nggak Enggak, boleh? dia tuh boleh, cuman cara ngambil hati anaknya tuh kan karena dia jarang di rumah, kadang ini, ayo ikut papa yuk gitu Ada misalnya. uang di saku langsung kasih gitu. Iya, Mas. Masih karena gini, waktu kan jarang ketemu. Ya. Terus kadang-kadang pengen anak punya personal growth gitu ya. Akhirnya kita agak-agak shortcut nih. Ya. Jadi, waduh nih waktunya singkat. Gimana cara ngasih insentif supaya dia mau? Kayak waktu itu kamu yang pesen sendiri pokoknya ya. Ini cari sendiri, jangan ngandelin orang tua. Ya. Kalau bisa nanti dikasih duit gitu. Jadi karena jarang ketemu. Karena Mas jarang Emil, ketemu. kita jarang ketemu. Minjem dong 100. Oke, next. Siapa yang paling suka jajanin kalian? 1, 2, 3. Karena mama yang sering di rumah. Sering jajan, spesialis jajan-jajanan. Iya. Suka jajan juga ya. Oke, ini dia keluarga dari Mas Emil dan juga Arumi Basin ya. Kedua buah hatinya yang sudah menjawab dengan jujur. Terima kasih ya. Sekarang kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar. Kalau ternyata Arumi Basin ini jago banget masak sop buntut ya. Masak sop buntut bukan sembarang sop buntut. Katanya untuk satu panci sop buntut kau masaknya 3 hari ya? Oh my Lihat nggak? Aduh, ini Aduh, bahagia banget sih, aku seneng liatnya. Itu pertama kali masak sop buntut. Emang sebelumnya nggak pernah masak atau Nggak pernah. yang lain masaknya? Masaknya yang lain, aku suka sop buntut tapi beli terus kan, karena kalau mau masak ribet dan pasti gagal gitu. Nah kemarin itu karena Mas Emil, ya jadi agak-agak politik. Kemarin tuh kan Mas Emil MK-nya tuh baru ada pengumuman, Ya. apa selesai, dismisal gitu. Jadi Ya. aku pengen kasih selamat apa ya, karena kan mendadak Mas Emil udah on the way pulang ke ke Surabaya. Terus, ya udah deh aku pas banget pengen sop buntut, daripada beli aku coba bikin. Nah itu udah gambling aja itu kan, nih antara gagal atau enggak. Ternyata berhasil, jadi aku bilang ini adalah surprise Berhasil nggak Kenan? Sop buntutnya enak nggak kita? Enak. Oke. Oke, saya enak nggak sop buntutnya mama? Enak. Enak atau enggak? Bagi. Enak. Tapi nggak tahu. Nggak kebagian, dia habis semua. Kan kakak habis basket, latihan basket. Dihabisin sama ini. Kakaknya nggak kebagian. Mas Emil, tolong jawab dengan jujur. 1 sampai 10. Berapa nilai sop buntut yang dibuat oleh sang istri? 8,5 ya. 8. Nggak 10. Nggak 10. Nah, itu udah ini apa? 1,5-nya tuh apa? Kenapa nggak 10? Apa nggak 10 ya? Nggak, tapi menurut saya dibandingin sama sop buntut yang di restoran yang enak-enak, yang lain juga 8,5. Soalnya kalau nggak nanti dia kan akan makin jago lagi. Ada ruang untuk berkembang maksudnya. Jadi dari start, dari first nyoba sampai akhir misalnya jalan setahun gitu, itu pasti tambah enak dia. Ya. Tambah enak atau tambah nggak mau masakin Mas Emil? Ada dua kemungkinan, kalau ribet ya bisa begitu. Tapi yang paling suka dari seorang Arumi, kalau Mas Emil tuh paling suka kalau Arumi masak apa? Kemarin sop buntut jadi ini baru ya. Dulu kan semur lidah. Semur lidah. Terus ayam rica-rica. Tapi sekarang dia jadi bisa bikin banyak hal ya, sampai ikan steam misalnya. Jadi tergantung steam ikan dia bisa. Terus dia bisa bikin makanan resep ibunya yang jago makanan Medan ya. Jadi mamanya Arumi, jadi dia belajar juga itu. Tergantung aku lagi diet atau enggak. Kalau misalnya lagi diet di rumah makanannya jadi makanan diet semua. Makanan sehat. Jadi intinya makanan di rumah itu tergantung Mama. Arumi. Ya. Kalau saya lagi nggak diet, enak-enak makanannya. Terus anak-anak gimana kalau pas Bu Arumi lagi diet? Mereka karena basically mereka, aku masak tuh masak biasa. Cuman biasanya kalau numis-numis, biasanya kalau lagi diet aku nggak pakai minyak gitu. Cuman rasanya tuh hampir sama persis gitu. Ya begitulah keluarga, tergantung apa yang ada di rumah. Sebetulnya kalau masakan bukan hanya tergantung uang suami, tapi juga tergantung timbangan istri. Kita kembali lagi bersama Bagus. Kartu
Birthday of Love di Trans Festival Sabtu 15 Februari mulai jam 7:30 malam, disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta.